Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini mari kita berbincang-bincang tentang pikiran kita. Nah, ini. Setiap orang dalam hidup ini pasti menginginkan hidupnya bahagia. Akan tetapi pada kenyataan di kehidupan ini hanya sedikit sekali mereka yang dapat menemukan kebahagiaan itu. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan berbagi kunci kebahagiaan. Saudaraku, perlu saudaraku ketahui, sebetulnya perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan kecewa ini hanyalah sebuah permainan pikiran kita. Sebetulnya di situ. Coba kita lihat. Berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, tapi hatinya tidak bahagia. Dan tidak sedikit saudara kita yang hanya hidupnya biasa-biasa saja, hidupnya sederhana, tapi mereka bisa merasakan kebahagiaan. Kuncinya adalah pada pikiran kita. Ini saudara. Makanya pikiran kita ini mempunyai satu pengaruh yang luar biasa di kehidupan kita. Seorang ahli psikolog dan seorang ahli metafisika ini menjelaskan bahwa pikiran kita, pikiran manusia ini adalah mempunyai daya kekuatan, mempunyai satu energi yang luar biasa yang akan menentukan kehidupan kita. Ini satu contoh kecil. Ketika kita berpikir hati kita, pikiran kita ini susah, pikiran kita itu sedih, entah itu karena masalah atau karena hal yang lain. Tentunya apa yang saudaraku rasakan. Tubuh kita juga akan menjadi lemas, tidak semangat. Terkadang tubuh kita akan terasa sakit. Nah, tidak sedikit orang yang sakit karena pikiran. Nah, makanya pikiran ini punya pengaruh yang luar biasa. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Mari kita bangun pikiran yang positif. Nah, dan ketika hati kita senang, pikiran kita bahagia, pikiran kita itu enak, maka yang kita rasakan juga akan sama seperti itu. Hidup kita akan terasa indah, terasa bahagia. Hanya pikiran kita. Di sini saudara. Makanya mari kita selalu berpikir yang baik, berpikir yang positif. Kalau bahasa ilmiahnya, bahasa modernnya, positive thinking. Nah, kalau bahasa agama husnudon, berbaik sangka. Ini sangat penting. Makanya dalam salah satu hadis qudsi, saya pernah membaca sebuah hadis qudsi yang artinya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan sesuatu kepada kita, kepada hambanya. Ini adalah tergantung apa prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka baik, ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka itu pula yang akan Allah berikan sesuai dengan prasangkanya. Begitu pula sebaliknya. Ketika seorang hamba berprasangka buruk, maka keburukan itulah yang akan dia peroleh. Makanya pikiran ini, prasangka ini punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hati-hati dengan pikiran kita. Nih pemirsa. Jadi hakikat pikiran ini berpengaruh yang sangat luar biasa di kehidupan kita sehari-hari. Makanya mari kita berpikir yang baik,
berkata-kata yang baik, berbuat yang baik. Karena apa? Pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, ini hakikatnya adalah doa kita. Berapa banyak saudara kita yang di sana kadang-kadang ingin mencapai kesuksesan, ingin berhasil dalam usahanya, ingin berhasil mengejar karirnya, ingin menemukan satu kebahagiaan, akan tetapi tidak dia dapatkan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa membangun pikiran yang baik. Terkadang tidak sedikit mereka minta amalan kepada kiai, kepada ustadz, kepada paranormal, akan tetapi tidak berhasil. Rahasianya adalah ada pada pikirannya. Mereka berdoa, mereka zikir, mereka wirid, mereka melakukan amalan-amalan, akan tetapi hati mereka masih dipenuhi dengan keraguan. Ini saudara. Padahal kita memohon pada Allah sesuai dengan janji Allah. Allah tidak akan menolak setiap doa dari orang-orang yang beriman. Makanya syarat utama seorang yang berdoa ini adalah dengan iman, dengan hati yakin. Ini adalah kuncinya. Akan tetapi banyak sekali saudara kita di luaran sana membaca zikir, mengamalkan amalan sesuatu, lesannya mengamalkan setiap hari, setiap malam, akan tetapi hatinya ini dipenuhi dengan keraguan. Apakah tidak malu kepada Allah? Sedangkan Allah itu zat yang maha mengetahui. Nah, satu contoh kecil saja. Kita meminta tolong pada seseorang, kemudian kita tidak yakin pada orang itu, tentunya tidak akan diberi. Nah, sama halnya dengan Allah. Apalagi Allah ini ya alim, zat yang maha mengetahui. Jangankan perbuatan kita, jangankan ucapan kita Allah tidak tahu. Niat kita saja tahu. Belum ada kerentak saja Allah sudah mengetahui. Tentunya kita akan malu. Makanya ketika kita mengamalkan sesuatu, ketika kita berdoa, hendaknya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan. Jangan sampai doa yang kita ucapkan, amalan yang kita amalkan, wirid yang kita lakukan, ini adalah dengan keraguan-keraguan. Allah maha mengetahui. Nah, tentunya kita malu. Nah, itu adalah sebab daripada wirid kita, amalan kita tidak dikabulkan karena kita meragu. Ini padahal syarat orang berdoa adalah harus dengan hati yang yakin, harus dengan prasangka yang baik. Ini makanya sekali lagi jangan kita menjadi orang yang ragu-ragu, karena keraguan ini yang menjadikan sumber kekhawatiran kita, sumber kegelisahan kita, keresahan hati kita. Ini karena hati kita ini khawatir, hati kita itu ragu. Artinya kondisi iman kita ini dalam kondisi yang menurun. Makanya ketika orang sudah beriman kepada Allah, ketika seseorang sudah yakin pada Allah, maka tentunya kehidupan orang itu menjadi sangat tenang. Tidak ada kekhawatiran di hati mereka. Hatinya tenang, hatinya penuh harap, hatinya penuh berharap dengan rahmatnya Allah, dan yakin rahmat Allah itu akan datang kepadanya. Ketika hati sudah seperti itu, apa yang dia ragukan lagi? Keresahan apa yang ada? Tentunya tidak ada, saudara, karena hati yang iman itu. Makanya dalam satu ayat Al-Quran, saya pernah membaca satu ayat, sebiji sawi iman saja mampu bisa mengeluarkan orang itu dari api neraka. Dan nerakanya dunia adalah kesengsaraan hidup, kesusahan hidup, keresahan hati kita. Itulah di antara neraka dunia, belum nanti neraka di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Makanya iman, kuncinya adalah iman kita, pikiran kita, berpikir yang baik, berpikir yang positif. Ini saudara. Sekali lagi, mari kita bangun pada pikiran kita, pada jiwa kita, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, sehingga di kehidupan ini kita memperoleh hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa? Pikiran kita ini, apapun yang kita peroleh di kehidupan ini sesuai dengan yang kita pikirkan. Ini saudara, sebetulnya simpel, sebetulnya sangat mudah konsep bahagia itu. Tergantung pada iman kita, tergantung pada pikiran kita, itu saja. Saudara, mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang selalu berpikir baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Itu diantaranya salah satu konsep supaya hidup kita bahagia. Dan tentunya perlu saudaraku ketahui, tujuan kita dilahirkan, diwujudkan di dunia ini tidak lain adalah dalam kehidupan yang kita cari adalah mencari permata kita yang hilang. Apa permata kita, saudara? Yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan kita yang hilang. Makanya coba mari kita kaji, mari kita lihat seorang bayi yang lahir, seorang bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, keluar dari rahim, pasti seorang bayi itu menangis. Dan posisi seorang bayi di dalam kandungan itu menggenggam. Apa yang digenggam? Adalah nur kebahagiaan. Kemudian ketika si bayi ini keluar dari alam rahim ibu ke alam dunia ini, tentunya melepaskan genggaman ini seiring dengan menangis. Ketika tangannya ini melepas, si bayi menangis. Mengapa menangis? Karena mutiara permata kebahagiaan ini lepas, saudara. Dan ini yang menjadi tugas kita untuk mencari kembali, untuk mengambil kembali mutiara atau permata kebahagiaan ini dalam kehidupan kita. Tentunya dengan berbagai cara. Makanya di situ Allah memberikan satu tuntunan berupa Alkitab, termasuk Al-Quran, Al-Hadis, diberikan kitab, diberikan Rasul, supaya apa? Kita bisa memperoleh kembali permata yang hilang, sehingga kita bisa menemukan kembali kebahagiaan yang pernah kita dapatkan di alam ma'ani, bahasanya di surganya Allah. Karena kita semua berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Ini yang menjadi tujuan utama kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang mungkin saudara kita di luaran sana masih belum paham, belum mengetahui apa tujuan kehidupan kita. Intinya kehidupan kita tidak lain adalah mencari satu permata yang hilang, mutiara yang hilang, yaitu mutiara kebahagiaan, saudara. Tentunya dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Karena hakikat dalam kehidupan ini, kalau kita mau mengamati, kalau kita mau berpikir sedikit saja, sesungguhnya di kehidupan ini ibarat gelap gulita. Dan ilmu itu adalah cahaya. Makanya kita butuh ilmu. Kita perlu ilmu sebagai lentera
teman perjalanan dalam menapaki kehidupan ini, sehingga kita memperoleh kembali mutiara yang hilang, yaitu mutiara kebahagiaan. Nah, coba lihat bayangan kita di hidup, tentunya gelap, bayangan kita tentunya hitam. Ini sebetulnya filosofi bahwa hidup kita ini penuh dengan alam ini, penuh dengan kegelapan. Dan tentunya ketika kita berjalan di kegelapan di alam dunia ini, tentunya kita membutuhkan cahaya, dan cahaya itu adalah ilmu. Makanya jangan bosan-bosan kita untuk mencari ilmu, sehingga kehidupan kita ini tercerahkan, sehingga kehidupan kita ini tidak sampai kita itu terjerumus, kita terperosok dalam jurang kesengsaraan. Itu saudara sedikit kita berbagi, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini ada gunanya, baik untuk diri kita pribadi, diri saya pribadi, juga untuk saudara kita di luaran sana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, orang yang bisa menemukan kembali, menggapai kembali mutiara kita yang terlepas, yaitu mutiara kebahagiaan kita. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap sehat, diberi Allah sehat, diberi Allah panjang umur, diberi oleh Allah keberkahan rezeki, diselamatkan oleh Allah dari wabah corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.